Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Ustazah doakan kalian bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, hari ini kita masih belajar tematik di tema 7 subtema 3, namun sudah di pembelajaran yang kelima. Baiklah anak-anak, kita langsung menuju ke slide yang pertama ya. Manfaat dari bagian-bagian tanaman. Beberapa hari yang lalu Ustazah sudah jelaskan tentang bagian-bagian dari tanaman. Tanaman ternyata mempunyai beberapa bagian. Ada buah, daun, akar, biji, batang, dan bunga. Nah, ternyata dari bagian-bagian tanaman ini memiliki manfaat loh. Dan kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini kalian bisa baca ya. Yang nomor 1, bagian tanaman berupa buah. Contoh tanamannya adalah pepaya, anggur, jeruk, apel. Nah, untuk pepaya, anggur, jeruk, apel ini bisa kita makan ya. Oke, kemudian bagian dari tanaman berupa daun. Contoh tanamannya yang bisa kita makan, yang bisa kita manfaatkan, yaitu tanaman bayam, kangkung, sawi. Sebenarnya masih banyak anak-anak ya, namun Ustazah kasih 3 contoh saja. Kemudian yang nomor 3, ada bagian dari tanaman berupa akar. Contoh tanamannya adalah singkong, ubi, wortel. Sedangkan bagian tanaman berupa biji, contohnya beras, kedelai, jagung, kacang tanah. Ada juga yang berupa batang, bagian dari tanaman yang berupa batang, contohnya adalah tebu, sagu. Nah, yang terakhir adalah bagian tanaman berupa bunga. Contohnya kembang kol atau bunga kol ya. Kemudian bunga rosella. Ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Oke anak-anak, sudah paham ya? Sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Asal usul dari makanan. Ternyata makanan yang kita konsumsi atau yang kita makan setiap hari itu ada yang berasal dari tanaman, ada juga yang berasal dari hewan. Biasanya kita sebut dengan hewani dan nabati. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa saja sih makanan yang berasal dari hewan? Dan apa saja sih makanan yang berasal dari tanaman? Nah, sekarang Ustazah akan tunjukkan yang pertama, yaitu susu. Susu yang biasa kita minum ternyata berasal dari hewan, yaitu bisa dari hewan sapi, bisa juga dari hewan kambing. Namun anak-anak sering mengkonsumsi susu sapi ya. Baik itu yang langsung diminum berupa susu cair ataupun yang berupa bubuk. Kemudian yang kedua adalah jagung. Nah, jagung ini berasal dari tanaman. Kemudian buah-buahan juga berasal dari tanaman. Bagaimana dengan makanan yang lainnya? Nih dia, di slide yang berikutnya ada gambar ikan. Ikan berasal dari hewan. Kemudian yang berikutnya ada daging. Daging yang sudah dipotong-potong ini berasal dari hewan juga. Bisa daging sapi, daging kambing, kemudian daging ayam, daging bebek, bisa anak-anak ya. Tapi yang ada di contoh ini adalah daging sapi. Kemudian yang terakhir ada di sini gambar tempe. Suka anak-anak makan tempe? Nah, tempe ini berasal dari tumbuhan, yaitu biji kedelai. Baru tahu atau sudah tahu? Insya Allah kalian sudah tahu ya. Oke anak-anak, kemudian kita menuju ke slide berikutnya. Inilah makanan hasil olahan dari tanaman. Anak-anak, manfaat utama dari tanaman adalah untuk dikonsumsi atau menjadi bahan makanan. Oke, gambar yang pertama ini adalah menu sayur sop.
Menu sayur sop ini berasal dari aneka sayuran yang dipotong-potong kecil-kecil menjadi satu seperti ini. Mamamu pasti bisa memasak sayur sop ini. Kalian suka? Bagus sekali loh anak-anak. Sayur sop ini untuk kesehatan. Kemudian yang di tengah ini adalah menu sayur bayam. Tentunya berasal dari tanaman juga ya, yaitu dari jagung dan bayam. Tapi kalau tidak dicampur jagung juga tidak apa-apa. Namun di gambar ini ada campuran jagungnya. Ini berasal dari tanaman semua ya. Nah, yang terakhir ini adalah gambar kue. Kue ini selain dari tepung juga bisa berasal dari singkong dan pisang seperti pada gambar ini. Tepung biasanya juga terbuat dari singkong anak-anak ya. Jadi singkong itu diparut, dihaluskan, lalu dikeringkan bisa menjadi tepung. Jadi ini adalah kue dari singkong dan pisang. Kita harus bersyukur ya kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki yang banyak sekali buat kita. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar berhitung. Berhitung apa Ustazah? Yaitu penjumlahan bersusun pendek. Nah, ini ada gambar Bapak Tani yang mau menjual hasil kebunnya. Yuk kita baca dulu. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, anak-anak, di sini petani membawa 2 keranjang. 1 keranjang berisi 23, 1 keranjang yang lainnya berisi 26. Bagaimana ya cara untuk menjumlahkannya? Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26. Hasilnya adalah 49. Nah, ini cara penjumlahan dengan mendatar. Sekarang bagaimana dengan cara penyelesaian lainnya? Bisa dengan cara penjumlahan susun ke bawah seperti hitungan yang berikut ini. Kalian lihat di situ. 23 di bagian atas dan 26 di bagian bawah, lalu diberi garis, diberi tanda operasi penjumlahan. Kita hitung jumlahnya adalah 49. Bagaimana caranya Ustazah? Kita lihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah-langkah mengerjakan penjumlahan bersusun pendek. Tadi Pak Tani membawa 23 buah pepaya di keranjang yang pertama. Kemudian 26 di keranjang yang kedua. Tahap pertama, jumlahkan satuannya. Jadi satuannya dulu yang dijumlahkan anak-anak, yaitu angka 3, satuan ditambah 6 satuan. Ada 9 satuan. Lalu tahap kedua, jumlahkan puluhannya. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 49. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mengerjakan penjumlahan bersusun pendek. Nanti kalian kerjakan ya tugas dari Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai mempelajari materi hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak anak-anak ya, yaitu belajar tentang bagian-bagian tanaman beserta contoh tanamannya. Kemudian kita juga belajar tentang asal usul dari makanan. Kemudian kita juga belajar tentang hasil olahan dari tanaman. Dan yang terakhir kita belajar mengenai penjumlahan bersusun pendek. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu yang bisa diberikan oleh Ustazah. Pesan Ustazah tetap 5, yaitu don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.